Sekali lagi, kurang dari 75 tahun. Ya, bayangkan. Nah, sementara kita sudah berapa tahun nih merdeka? 80. Hah? 80. Sudah 80 tahun. Ya. Sudah 80 tahun. Tapi 5 warisan agung Majapahit. Ya, nanti mungkin posternya bisa dibagikan. Satu apa? 5 warisan agung. Terima kasih Bu Uti atas penjelasan dan pengantarnya mengenai para leluhur Mangir itu sendiri. Selanjutnya adalah tamu spesial Romo Suro selaku inisiator Gerakan Kembali ke Nusantara atau GKKN. Penjelasan mengenai kisah singkat hidup beliau akan saya serahkan kepada Romo Mangkuwasti Teguh untuk menjelaskan sedikit siapakah beliau, karena mungkin di sini Bapak Ibu di sini masih ada yang belum mengenal beliau. Begitu. Saya persilahkan. Nggih, sugeng dalu sedaya ingkang kula hormati para pini sepuh sedaya. Jadi saya akan menjelaskan ya. Jadi Eyang Suro ini luar biasa ya. Jadi beliau itu sebetulnya nama aslinya adalah Untung Suropati ya. Jadi beliau itu purnawirawan TNI AL ya, yang berpangkat bintang 2 atau Laksamana Muda ya. Jadi beliau itu terakhir bertugas di Lemhanas ya sebagai Widya Iswara. Jadi Widya Iswara itu gurunya para jenderal, para pejabat tinggi negara, para perwira tinggi, para kepala daerah, dan para tokoh-tokoh nasional yang penting ya. Jadi luar biasa. Lah beliau ini merupakan alumnis Akademi Angkatan Laut tahun 84 ya. Jadi beliau ini profesinya lain daripada yang lain. Jadi tentara atau prajurit Trimedia. Jadi beliau awalnya menjadi seorang marinir ya, pasukan tempur ya. Kebetulan beliau sekolah lagi menjadi pilot ya atau penerbang ya. Nah, kemudian sebagai pelaut ya. Jadi kalau di angkatan laut itu penerbang masuknya korp pelaut. Jadi multi korp, multi talent ya. Nah, jadi luar biasa ini Eyang Suryo ini ya. Nah, terus beliau pernah bertugas di staf, di operasi militer. Nah, di staf itu banyak, jadi antara lain beliau sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut ya. Jadi tahun 2010 ya Yang ya. Jadi luar biasa. Beliau juga sebagai seorang wartawan ya. Jadi sebagai insan penerangan ya. Nah, terus beliau ini maksudnya tidak hanya teori di dalam kantor. Beliau pernah tugas di Timur Timur ya. Waktu itu masih sangat genting karena masih menjadi ini ya, bagian dari Indonesia ya, provinsi ke-27. Saya ke Timur Timur itu tahun 95, tapi rupanya Eyang Suryo sudah duluan. Ya, luar biasa ya. Jadi terus berikutnya beliau ke Sipadan Likidan. Sipadan Likidan itu perbatasan Indonesia dan Malaysia, terus juga di Papua ya. Jadi beliau juga mengenyam pendidikan dalam negeri yaitu di Kelapa 1, 2, Sesko AU, Sesko TNI hingga Lemhanas. Bahkan di luar negeri sekolah penerbang ya, yaitu Qualified Flying Instructor atau QFI di Australia ya. Jadi kemudian di United States Naval War College ya di Amerika ya, Amerika Serikat, dan Josh C. Marshall Center di Europe atau Jerman ya.
Nah, selama 35 tahun beliau mengabdi ya. Nah, beliau ini kelahiran Purbalingga ya, kelahiran Purbalingga, Banyumas, Jawa Tengah ya. Jadi sekarang beliau itu bergerak sebagai inisiator gerakan kembali ke Nusantara atau disingkat dengan GKKN ya. Ini telah dianugerahi 10 satya lencana dan 3 bintang jasa oleh negara ya. Jadi luar biasa. Jadi intinya beliau itu sangat pecinta budaya ya, melestarikan budaya, sama seperti konsepnya Mangir tadi, bahwa kita itu adalah satu frekuensi, yaitu kita di bawah payung budaya Nusantara ya. Semoga semuanya sejahtera dan bahagia, damai semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami serahkan ke Eyang Suryo. Monggo Eyang. Saya tempelin di sini bisa. Bisa. Yun sewu. Ya. Nggih, matur sembah nuwun. Rahayu. Yang saya hormati Ibu dan Bapak sekalian, yang saya cintai dan tentunya sangat saya banggakan, anak-anakku dan mungkin juga cucu-cucuku. Karena mungkin yang menonton atau mengikuti acara ini barangkali juga ada online-nya ya, ada live streamingnya, saya tidak tahu, tapi pastinya tentunya bukan hanya di forum yang luar biasa ini. Jadi seperti tadi sudah disinggung atau diperkenalkan oleh Mas Teguh, dan juga mungkin sebagian tadi disampaikan oleh Ibu Jeromangku ya, betul? Oke. Tadi dikatakan dengan sangat jelas perlunya kita kembali ke kandang ya, kalau tidak salah, betul? Jadi istilah kembali ke kandang itu juga bisa dimaknai bahwa kita ini harus kembali ke Nusantara. Karena kandang kita kan Nusantara, kan begitu. Itu. Namun demikian, sebelum ke sana mungkin saya ingin sampaikan beberapa premis ya, atau beberapa pandangan yang mungkin nantinya bisa mengantar cara berpikir kita agar kita benar-benar mampu membawa bangsa ini kembali ke Nusantara. Atau kembali ke Nusantara itu artinya kembali ke jati diri. Kembali ke jati diri artinya kita kembali menjadi kita. Nah, mengapa kita harus kembali menjadi kita? Ya. Karena dari apa yang kami rasakan tadi, dari pengalaman panjang selama mungkin lebih dari 30 tahun, kita ini sudah terlalu keluar. Ya. Bisa dikatakan kita hari ini telah tidak lagi menjadi kita, tapi menjadi mereka. Nah, itulah maka kita harus kembali ke Nusantara, kembali ke kandang. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan beberapa premis, mungkin ini bisa mengantar ya kita semua untuk bisa memulai atau memahami diskusi kita atau mungkin acara jagongan kita pada malam hari ini. Premis pertama yaitu bahwa bangsa yang menamakan dirinya bangsa Indonesia ialah bangsa yang secara historis ya maupun genealogis itu pewaris dan penerus DNA bangsa besar. Bangsa besar yang mana? Bangsa besar yang disebut bangsa Nusantara. Nah, ini premis pertama yang harus kita garis bawahi dulu, harus kita stabilo dulu. Terus bangsa Nusantara itu bangsa seperti apa? Ini premis kedua ya. Jadi masuk premis yang kedua. Jadi berdasarkan 3 premis minor, 1 luasnya wilayah, kedua besarnya pengaruh, 3
karya-karya agung yang dihasilkan, maka pembabakan ya atau periodisasi sejarah Nusantara dibagi menjadi 3. Pertama, Sriwijaya. Kedua tadi mungkin sudah disebut, Majapahit. Dan ketiga, NKRI, ya, di mana kita hidup hari ini. Ya. Nah, kita patut bersyukur dan berbangga karena leluhur kita yaitu Sriwijaya dan Majapahit telah mencapai status negara adidaya, ya, atau superpower pada zamannya. Betul? Ya. Bahkan, nah ini bahkan ya, yang mungkin jarang kita soroti karena mungkin saking sibuknya kita. Bahkan Majapahit itu mencapai status negara adidaya atau superpower. Ya, bayangkan seperti Cina dan Amerika hari ini ya, itu hanya dalam kurun waktu kurang dari 75 tahun. Sekali lagi, kurang dari 75 tahun. Ya, bayangkan. Nah, sementara kita sudah berapa tahun nih merdeka? 80. Hah? 80. Sudah 80 tahun. Ya. Sudah 80 tahun. Tapi ya mungkin ibu bapak dan mungkin yang nonton di online, saya kira ya monggo, wong tiap hari itu selalu ada kok berita-berita tentang kita, betul nggak? Mau masalah ekonomi, ya, masalah politik, masalah ideologi, masalah hankam. Jadi tiada hari ya di medsos, di televisi yang tidak bercerita tentang ya itu tadi. Ya. Padahal harusnya seperti yang kita bahas tadi, harusnya kita menjadi namanya norm setter, ya. Bukan follower. Norm setter itu kurang lebih punjer, itu pusat atau epicentrum. Ya. Mengapa epicentrum? Amargi ngelmi agal lembat sampun kecakut. Ilmu apa saja, mau ilmu yang kasat mata, yang tan kasat mata, di sini pusatnya. Kalau kita punya kelebihan yang sedemikian hebatnya, ya, terus kemudian kok kita masih menjadi follower atau menjadi pembeb, kalau pengikut masih sopan, pembebek, ya. Kira-kira gimana? Memprihatinkan nopo mboten? Sangat memprihatinkan. Jadi gerakan kembali ke Nusantara, gerakan kembali ke kandang tadi, intinya adalah ya kembali ke kandang tadi, kembali menjadi sesuai identitas dan jati diri sebagai norm setter tadi, sebagai epicentrum, sebagai punjer, ya, sebagai the winner bukan follower, sebagai pemenang bukan pecundang, ya, itu. Jadi dalam rangka untuk mencapai visi misi yang besar itulah, maka malam hari ini kita berkumpul di Sanggar Pamujan Maha Lingga Padma, di mana kebetulan yang kumpul pada malam hari ini mungkin ini dari berbagai entitas, latar belakang suku, dan saya pikir juga agama pasti, ya, betul ya. Itu bahkan ini ada yang non manusia juga ikut berkumpul ini luar biasa. Ya, itu suatu bukti bahwa memang semesta ini ikut hadir. Jadi bukan atau tanpa campur tangan semesta, saya kira tidak mungkin kita jauh-jauh sampai berada di satu titik yang sama pada malam hari ini. Ya, jadi sudah berapa premis tadi? 2 ya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, nanti sebelum kita mulai dengan barangkali ada acara tanya jawab, ya. Sekarang gerakan kembali Nusantara. Jadi memang
dari pengalaman panjang, dari hasil kontemplasi dan sekaligus mungkin introspeksi dan retrospeksi, selama saya berada atau berdinas lah lebih dari 35 tahun, dan seperti tadi disebut oleh beliau, 5 tahun terakhir itu di Lemhanas, itu akhirnya pada satu titik perenungan. Berarti ada yang salah dong, ya. Loh, karena kita menempati rumah yang sama dengan leluhur kita, betul? Sama. Saya tidak tahu ya apakah oleh Mas Teguh ini masalah 5 legasi agung atau 5 warisan agung sudah dibagikan kepada beliau-beliau ini. Nah, kalau belum, apa perlu saya ulangi? Jadi 5 warisan agung Majapahit, ya. Nanti mungkin posternya bisa dibagikan. Satu apa? 5 warisan agung. Rumah besar dalam tanda kutip bernama Indonesia, ya. Ya dulu Nusantara, sekarang disebut Indonesia. Itu legasi pertama. Kedua apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bendera merah putih. Merah putih itu kata lain atau istilah lain dari Linggayoni. Okay. Kata lain dari Bopwanggoso Ibu Pertiwi. Beres? Apa lagi? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya, ya sebenarnya, ini karena saya katakan sebenarnya karena memang apa yang mau saya katakan ini sudah hilang sekarang ini. Jadi yang namanya merah putih atau Linggayoni tadi, ya, atau Curigolanwa Rongko Bopolan Angkoso, itu adalah ajaran. Itu ajaran leluhur Nusantara. Kalau di komunitas, ini kebetulan komunitas saya ikut di sini, itu ajaran Komo Jati. Ajaran asal usul nopo kehidupan, nggih. Asal dan usul kehidupan. Jadi itu ilmu. Itu ada ilmu, dan kalau kita sudah menguasai ilmu, sangat gegirisi, ya. Dan atau bahasa Indonesia gegirisi itu apa ya? Gila nih. Hah? Apa Mas Tony? Kok saya belum menemukan Mengerikan. mengerikan, tapi dalam arti yang positif, ya. Hah? Sinengker itu tersembunyi. Tetapi kalau kemudian orang-orang Nusantara, khususnya kita-kita yang berkumpul yang menguasai ilmu itu, ya karena tadi gegirisi, karena medeni, menakutkan, dalam arti yang positif loh, ya. Akhirnya para intruder atau outsider ini bisa-bisa gagal untuk mencapai visi dan misi di bumi Nusantara. Sehingga ajaran ini perlu di downgrade, perlu ditiadakan. Sehingga jadinya kalau kita memahami apa tadi, merah putih, ya, atau Linggayoni, hanya sekedar merah dipahami sebagai berani, putih sebagai suci tok, ya. Jadi mengalami pendangkalan dan penyemintan makna. Itulah mengapa harus ada gerakan kembali ke Nusantara. Artinya makna itu harus dikembalikan. Nah, kalau kita bisa kembali ke sana, medeni sekali bangsa kita. Tidak bisa tertandingi lagi kayak zaman dulu. Itu warisan atau legasi yang kedua. Yang ketiga apa? Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di tataran konsep atau teori, semua orang juga bisa ngomong Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Prakteknya 0 besar. 0 besar. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih detail, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Semangat persatuan Sumpah Palapa. Kira-kira kalau tidak ada Sumpah Palapa 1336, ada nggak yang namanya Sumpah Pemuda 1928? Mboten-wonten.
Hah? Apa bahasa Indonesia yang merinding? Nggak ada. Tahu nggak siapa inisiator Sumpah Pemuda 1928? Belum? Ada yang lain? Generasi muda. Namanya Mr. Muhammad Yamin. Jadi Anda dengan selembar kayak kertas lecak gitu, kayak karena 1928 kan masih di bawah Jepang. Ya. Dapat kertas lecaknya udah untung. Ya. Jangan nyari buku, kita di bawah penjajahan gimana sih? Ya kan? Dioret-oret itu, Sumpah Pemuda 1 ini, 2 ini, 3 ini. Tolong bacakan di podium, dibacakan. Tapi intinya inisiator atau konseptor ya dari gerakan Sumpah Pemuda tiada lain tidak bukan Mr. Muhammad Yamin. Orang mana ya Yamin? Orang Minangkabau, tepatnya kelahiran Sawah Lunto. Mengapa seorang, ini agak etnik dikit tapi dalam arti yang positif ya, non Jawa ya, dia bisa mengatakan atau bisa menulis konsep Sumpah Pemuda seperti itu? Kira-kira kenapa? Atau kok bisa? Karena dia orang Jawa. Mungkin DNA-nya barangkali iya, karena di sana daerah ekspedisi Pamalayu, ya, Dharmasraya, kan di sana, betul ya? Sampai sekarang masih ada, Pak. Lagi, betul. Dharmasraya. Bahasa Jawanya. Kemudian beralih atau bertransformasi menjadi pagar Ruyung, ya. Sebelum gerakan pemutihan oleh Tuanku Imam Bonjol. Sejarah ini harus tahu, ya. Mengapa sekarang? Mengapa seorang Mr. Muhammad Yamin sebagai anak usianya aja belum 28 tahun waktu itu? Kebayang nggak? Umur 27 tahun sudah bisa mengikir sesuatu yang besar dan jauh ke depan. Kebayang nggak? Sulit, Pak. Tapi menjadi tidak aneh ketika kita paham dan tahu bahwa ternyata Mr. Muhammad Yamin itu adalah pengagum dan pencinta berat Majapahit. Fans sama Gajah Mada. Makanya bukunya, judulnya saja Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara. Karena beliau memang pengagum Gajah Mada. Bicara Gajah Mada maka bicara Sumpah Palapa. Jadi ada benang merah antara Sumpah Pemuda 1928 dengan Sumpah Palapa 1336. Pertanyaan lagi berikut. Kalau tidak ada namanya doktrin Cakrawala Mandala Dwipantara, ya, kira-kira akan ada Sumpah Palapa enggak? Tidak ada. Nah, ini kalau saya teruskan mungkin terlalu panjang dan bisa habis waktunya. Tapi yang jelas ada benang merah yang sangat kuat antara doktrin Cakrawala Mandala Dwipantara Kertanegara, ya, kemudian sekian puluh tahun kemudian Sumpah Palapa, sekian ratus kemudian Sumpah Pemuda. Itu ada benang merah. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Karena memang apa? Bangsa kita telah terputus. Makanya tadi katakan betul, ngelumpuke balung pisah. Karena kita sudah semburat nggak karuan. Dengan sesama generasi aja mungkin sudah seperti itu. Apalagi dengan leluhur jauh. Itu. Ya, jadi nomor 4 Sumpah, semangat persatuan Sumpah Palapa. Yang terakhir, yang kelima. Yang terakhir atau kelima adalah simbol dan moto, ya, yang sampai hari ini masih banyak digunakan atau dipakai oleh kementerian dan lembaga RI, khususnya TNI dan Polri. Contoh, ya, Bapak ini Jala Seva Jaya Mahir, Detasemen Jala Mangkara, betul? Bum Yamka Jaya Mahir. Terus kalau di rekan-rekan Angkatan Darat ada namanya Dharma Putra, ya, Kostrad kan Dharma Putra. Siapa itu Dharma Putra? Pasukan khususnya Gajah Mada. Ya. Nah, kalau di kejaksaan namanya Adiyaksa. Kalau kepolisian? Bayangkara. Siapa tuh Bayangkara? Gajah Mada. Lagi-lagi Majapahit. Betul?
Loh, di Mabes Polri ada patungnya Gajah Mada, betul? Jakarta. Artinya apa? Ada link up yang sangat-sangat kuat. Itu. Tetapi itu semua apalah artinya ketika patung tinggal patung, sumpah pelapa tinggal sumpah pelapa. Tapi akarnya, nilainya, benang merahnya sudah dilupakan. Itulah mengapa harus ada yang namanya gerakan kembali ke Nusantara. Mungkin itu saja. Terima kasih.